memasuki acara yang keempat, yakni kajian fikih yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sundarmadi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Dzikra dan seluruh pengurus, Bapak Ibu jamaah pengajian rutin 28-an. Karena rutin itu ada macam-macam gitu Bapak Ibu. Ada yang rutin setiap pekan, ada yang rutin setiap bulan, ada yang rutin setiap 8, bahkan ada yang rutin tapi setahun sekali. Ada itu. Beberapa waktu yang lalu itu ada pengajian di Masjid Baitul Karim, Jalan Sisingamangaraja itu. Ini pembukaan pengajian rutin Pak Darmadi, tapi setahun sekali begitu. Rutin itu. Kemarin UGM punya kegiatan di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Kegiatan apa itu istilahnya, sumbangsih yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi UGM di sekolah. Itu juga rutin, tetapi 2 tahun sekali. Nah ini rutin tapi 28 sekali. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini, malam yang ke-12 bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah, kita diizinkan hadir berkumpul di Masjid Al-Dzikra ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pertemuan ini dari awal sampai akhir terjaga niat kita tetap ikhlas, sehingga apa yang kita laksanakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, salawat teriring salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh penerus risalahnya, termasuk kita semua selaku umat pengikutnya. Dan kita berharap agar nantinya kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ini adik-adik santriwan Tahfidzul Quran Muhammadiyah Al-Jurem. Betul ya? Ibnu Jurem. Ya. Wabil khusus lagi pada asatid yang semuanya saya hormati, saya muliakan, sekaligus saya banggakan. Nun sewu, saya matur pada kesempatan malam hari ini. Saya betul-betul tidak matur untuk dikonsumsi adik-adik santri. Karena kalau yang mengonsumsi adik-adik santri, apalagi para ustadznya, ini jelas bukan makomnya, nyun pangapunten. Saya matur malam hari ini hanya memenuhi permintaan Ustadz Amiruddin. Ya, karena terus terang saya itu bukan ustadz Bapak Ibu, apalagi untuk adik-adik santri. Saya setiap hari di SD Negeri Ungaran 1 Kota Baru Yogyakarta dan bukan sebagai guru agama. Nyun pangapunten nggih. Jadi nanti kalau misalnya saya dalam membaca ayat ataupun hadis ada yang salah, mohon setelah itu untuk dikoreksi. Begitu adik-adik. Apalagi ini ustadz ini, itu juga ustadz banyak kiai nyun pangapunten nggih. Hidup-hidup dewa kagem selingan. Secara fisik tadi bukan menjadi nilai manusia yang sesungguhnya, tapi Allah mengingatkan inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Artinya bedanya fisik, bedanya postur bukan menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Tetapi yang lebih mulia dipandang oleh Allah atas diri kita adalah orang yang kadar ketakwaannya paling tinggi. Maka sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, at-taqwa hahuna, takwa itu sumbernya di sini. Maksudnya pun apa? Kebaikan hati yang harus kita prioritaskan. Makanya Rasulullah ngendika, inna fil jasadi mudghah fa in saluhat saluhat jasadu kulluh wa in fasadat fasadat jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka akan baik pula seluruh jasad. Tetapi kalau segumpal darah itu rusak, maka akan rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Maka disitulah nilai sesungguhnya manusia. Sekalipun apa Bapak Ibu, kalau manusia itu hanya mengandalkan dari apa yang dihasilkan oleh tubuh, manusia itu kalah bernilai dengan hewan, kalah bernilai dengan binatang. Contohnya menapa? Gampang. Bapak Ibu adik-adik kenal pupuk kandang? Tahu apa itu Dik, pupuk kandang? Pupuk yang terbuat dari kotoran hewan. Ini ada Pak Tani pergi ke toko pupuk, membeli pupuk kandang. Di situ ada dua jenis pupuk. Yang satu pupuk gambarnya dasudus. Berarti pupuk kandang itu terbuat dari apa Dik? Kotoran kambing. Nah yang kedua ini pupuk kandang gambare ndase Sudarmati. Halo, kira-kira yang dibeli oleh Pak Tani yang gambar ndas apa? Dasudus. Sama-sama pupuk kandang. Mesti tuku wis rada jijik. Walaupun secara fisik yakin tetap bagus Sudarmati nek kali wedhus lho. Ning gandeng pupuk kandang ya sing dibeli sing gambar dasudus. Itu contoh. Contoh yang kedua. Bapak Ibu, ada loh iler. Halo? Iler larang banget. Iler nama Bapak Ibu? Iler walet, konon katanya yang kualitas terbaik itu harganya 1 kilogram 40 juta. Neng niku ilere walet. Saya mau tanya, ibu-ibu silahkan cari perempuan tercantik di Indonesia. Non sewu ilere anten sing nadain apa mboten? Mboten. Atau bapak-bapak mencari sosok laki-laki yang paling gagah di Indonesia. Wes presiden pun. Kira-kira ilere anten sing nadain mboten? Mboten. Karena bukan di situ nilai manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatinya, maka hatinya diperbaiki. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir pagi dan petang. Di mana, Dek? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Mengapa kula panjenengan disuruh menyerahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak mampu mengelola hati dengan baik. Yang bisa itu Allah. Loh kok iya? Iya. Lah wong kita ini fisik kita saja tidak mampu kok kita mengelola dengan baik, apalagi mengelola hati kita. Bukti ini pun apa Bapak Ibu? Coba kalau manusia itu diberi hak mutlak oleh Allah mengelola fisik mutlak loh ya. Kira-kira ibu-ibu ada enggak yang pipinya berkerut? Halo Bu?
Kalau ibu-ibu diberi hak mutlak mengelola fisik, ada enggak yang ibu-ibu pipinya berkerut? Enggak ada, mesti kepinginnya kenceng teralus terus. Ning bukti ini malah betul tak Bu? Saya sepuh saya berkerut, terus mengki rada ngelinting. Ngelinting niku rada cilik, nek gede ngelundro. Kira-kira bapak-bapak nun sewu, kalau panjenengan diberi hak mutlak mengelola fisik, ada enggak bapak-bapak yang di kepalanya tumbuh uban? Enggak, mesti kepinginnya ireng terus. Tapi yang terbukti ternyata uban mulai tumbuh di kepala kita. Leres lah nggih? Nggih pun jebule pun kesuwen yen pangapunten saya SD. Ajarane jam 09.00 rampung atau mes setengah 10 yen pangapunten nggih. Jadi prinsip Bapak Ibu, kula panjenengan dibuat beda oleh Allah, satu untuk silaturahim, untuk saling kenal mengenal, dan yang kedua ketika potensi yang dibuat beda oleh Allah untuk saling tolong menolong. Kalau di situ loh letak esensi keberadaan kita umat manusia. Kalau masih mau melakukan saling memberi, saling menolong, sehingga kepahlawanan itu akan betul-betul terwujud dalam diri kita. Kapan itu? Selama kita mau mengorbankan diri, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi berdaya secara pribadi dan mampu memberdayakan orang lain. Seperti ustadz-ustadz ini memberdayakan adik-adik sehingga punya potensi yang sangat bagus untuk dikembangkan, sehingga syarhil Qur'annya semakin mantap. Gitu kan jadi ya luar biasa. Begitu Bapak Ibu, mengatakan ingkang saya tulaturaken, kalau ada benarnya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi jika banyak salah dan kurangnya, saya Sudarmadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.